Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan tentang interaksi antara zat gizi makro. Perkenalkan, nama saya Priscilla Irlinvi dan hari ini saya ditemani 5 orang teman saya yang akan menjelaskan mengenai materi tersebut, yaitu Nesya Putri Lia, Nurfatia Adifi, Zahra Hani Alifa, Pipin Vindoria Sihombing, dan Melvia Wulansari. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh berupa katabolisme atau pemecahan dan anabolisme pembentukan yang berkontribusi untuk membentuk energi dalam bentuk ATP. Apa itu zat gizi makro? Zat gizi makro adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar untuk manusia dapat menjalankan metabolisme dan aktivitas sehari-hari. Zat gizi makro ini terdiri dari 3 macam, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya kita akan masuk ke keterikatan metabolisme antara karbohidrat, protein, dan lemak. Kita memperoleh sebagian besar kalori itu dalam bentuk lemak, protein, padi, dan sejenis polisakarida, serta sukrosa dan disakarida lainnya. Semua molekul organik dalam makanan dapat dimanfaatkan oleh respirasi seluler untuk membuat ATP dalam menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme. Dalam saluran pencernaan, amilum dihidrolisis menjadi glukosa yang kemudian dapat diuraikan dalam sel oleh glikolisis dan siklus asam sitrat. Begitu juga dengan glikogen yang bisa dihidrolisis menjadi glukosa di antara waktu makan sebagai bahan bakar untuk respirasi. Secara umum, glikolisis di hati akan habis terpakai selama 10-18 jam tergantung aktivitas yang kita lakukan. Pencerna sakarida termasuk sukrosa dapat menghasilkan glukosa dan monosakarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Protein juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, namun harus terlebih dahulu dicerna dalam bentuk asam amino. Sebagian besar asam amino sebenarnya akan digunakan oleh organisme untuk membangun protein baru sebelum asam amino tersebut dapat menjadi bahan bakar respirasi. Gugus-gugus asam amino harus dibuang melalui proses deaminasi zat buangan bernitrogen yang diekskresikan dalam bentuk amonia urea. Asam amino selanjutnya dapat diubah oleh enzim menjadi intermedian pada glikolisis dan siklus asam sitrat. Katabolisme juga bisa memanen energi yang tersimpan di dalam lemak yang diperoleh dari makanan maupun sel-sel cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Lemak dapat dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol kemudian dapat diubah menjadi gliserol 3-dehidrofosfat. Dan suatu intermediat pada glikolisis sebagian besar dapat menjadi energi yang disimpan di dalam asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami proses yang namanya beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 yang selanjutnya memasuki siklus Krebs yang masuk melalui asetil-CoA. NADH dan FADH yang dihasilkan selama beta oksidasi dapat memasuki rantai transfer elektron sehingga akan lebih banyak ATP yang dihasilkan. Lemak juga merupakan bahan bakar yang sangat bagus karena sebagian besar struktur kimia dan kandungan elektron yang berenergi tinggi ada di dalam lemak. Jika dibandingkan dengan karbohidrat, 1 gram lemak yang dioksidasi oleh respirasi menghasilkan ATP yang 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Sayangnya, hal ini juga berarti orang yang hendak menurunkan berat badan harus bekerja sangat keras untuk mengikis lemak yang disimpan di dalam tubuh mereka. Karena dengan banyaknya kalori yang tertimbun dalam setiap gram lemaknya. Saat seseorang lapar, glukosa dalam darah mereka akan menipis. Dan ketika glukosa darahnya habis, maka glikogen yang tersimpan di hati dan otot akan diuraikan menjadi glukosa untuk membentuk energi. Setelah glikogen habis digunakan, baru kemudian terjadi pembakaran lemak tubuh yang tidak akan diuraikan menjadi kolesterol dan asam lemak untuk energi. Saat cadangan glukosa dan lemak mulai habis, maka tahapan yang paling akhir adalah penggunaan simpanan protein yang ada di sel otot. Namun sebaliknya, saat kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah berlebihan, berbagai zat makanan tersebut dapat tersimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk glikogen, lemak, dan protein. Misalnya, manusia dapat membentuk asam non-esensial dalam protein.
dengan cara memodifikasi senyawa yang dialihkan dari siklus Krebs. Ada juga beberapa asam amino yang memang harus diperoleh dari makanan langsung yang disebut dengan asam amino esensial. Selain itu, glukosa juga bisa disusun dari pirufat, dan glukosa akan disimpan menjadi glikogen. Sedangkan asam lemak dapat disintesis dari asetil-CoA. Salah satu prekursor utama lemak juga bisa berasal dari senyawa intermediate yang dihasilkan dalam glikolisis, yaitu hidroksiaseton fosfat. Sehingga jika kita mengonsumsi lebih banyak makanan daripada yang kita butuhkan, maka akan disimpan sebagai lemak, meskipun makanan yang kita makan bebas lemak maupun mengandung lemak yang sedikit. Oke, selanjutnya, bagaimana karbohidrat, protein, dan lemak dapat menjadi energi? Yang pertama, karbohidrat. Ketika kita mengonsumsi makanan yang kaya akan karbo seperti nasi, roti, mie, dan lain sebagainya, tubuh kita akan mulai mencerna dan memecahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Glukosa ini nantinya akan mengalami dua proses, yaitu yang akan disimpan sebagai cadangan energi atau yang akan digunakan. Apabila glukosa tersebut akan disimpan terlebih dahulu, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis yang disimpan di dalam otot dan hati. Apabila glukosa sudah tercukupi di dalam organ tersebut, yaitu organ hati dan otot, maka sisanya akan digunakan. Ketika tubuh membutuhkan glukosa, maka glikogen yang tadi disimpan di dalam hati dan otot akan dipecah melalui proses glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk menghasilkan energi. Ketika glukosa akan digunakan, prosesnya dimulai melalui proses kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim amilase dalam air liur yang akan memecah karbohidrat kompleks menjadi sederhana. Setelah ditelan, karbohidrat bergerak ke lambung dan usus, di mana enzim pencernaan akan menguraikan molekul-molekul karbohidrat sederhana menjadi glukosa. Glukosa akan diserap dalam aliran darah melalui dinding usus halus, sehingga kadar glukosa di dalam darah akan naik, dan hal ini akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan atau menghasilkan hormon insulin, di mana hormon insulin ini berfungsi agar glukosa dapat masuk ke dalam sel. Di dalam sel, glukosa mengalami proses glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi dua molekul kecil, yaitu asam pirufat. Sebelum memasuki siklus Krebs, asam pirufat terlebih dahulu dipecah menjadi asetil-CoA, baru bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah serangkaian proses reaksi kimia yang akan menghasilkan lebih banyak molekul pembawa energi. Nah, selama proses ini, asetil-CoA akan mengalami serangkaian reaksi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan melepaskan atau mengeluarkan CO2. Energi yang dihasilkan dapat berbentuk elektron juga yang akan digunakan dalam transport elektron, di mana transport elektron merupakan tahap akhir dari metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan ATP lebih besar atau lebih banyak. Selanjutnya, protein. Protein yang berasal dari makanan seperti sate, gulai, ayam goreng, dan lain sebagainya yang kita makan akan berubah menjadi komponen terkecil dari protein, yaitu asam amino. 20 asam amino akan melewati proses yang berbeda-beda sebelum akhirnya dapat diubah menjadi energi di dalam siklus Krebs. Kelompok pertama terdiri dari isoleusin, leusin, dan triptofan. Kelompok kedua terdiri dari alanin, sistein, glisin, hidroksiprolin, serin, dan trionin. Kedua kelompok ini akan berubah menjadi asetil-CoA, namun pada kelompok kedua, asam amino terlebih dahulu diubah menjadi pirufat yang akan mengeluarkan karbon dioksida, lalu pirufat tadi akan menjadi asetil-CoA. Kelompok lain seperti leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin, di mana kelima asam amino ini terlebih dahulu berubah menjadi asetoasetat, lalu menjadi asetil-CoA. Setelah asetil-CoA terbentuk, asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat yang dari siklus Krebs sudah berjalan, lalu membentuk sitrat. Sitrat inilah yang menjadi starting point atau titik awal dari siklus Krebs. Sitrat akan berubah menjadi isositrat. Kemudian sebelum menjadi alfa-ketoglutarat, terdapat asam amino yang dapat langsung masuk seperti arginin, histidin, glutamin, dan prolin yang akan berubah terlebih dahulu menjadi glutamat, lalu akan menjadi alfa-ketoglutarat. Dari alfa-keto akan berubah menjadi suksinil-CoA. Terdapat juga asam amino yang dapat langsung masuk seperti isoleusin, metionin, dan valin. Setelah terbentuknya suksinil-CoA, terbentuklah suksinat. Kemudian suksinat ini akan berubah menjadi fumarat dengan bantuan asam amino seperti tirosin dan fenilalanin. Fumarat akan berubah menjadi malat, kemudian malat ini akan berubah menjadi oksaloasetat dan terjadi terus-menerus siklus Krebsnya sampai menghasilkan energi. Selanjutnya, lemak atau lipid.
yang merupakan salah satu sumber energi yang dapat digunakan tubuh untuk menghasilkan energi atau ATP. Lemak ini didapat dari makanan yang kaya akan lemak tentunya, seperti mentega, gorengan, alpukat, dan lain-lain. Lemak atau TAG atau triasylglycerol akan mengalami proses lipolisis, yaitu proses pemecahan lipid menjadi dua bentuk, yaitu dalam bentuk gliserol dan FFA atau free fatty acid atau asam lemak bebas. Gliserol akan berubah menjadi gliserol fosfat dan akan menjadi dihidroksiaseton fosfat, di mana dihidroksiaseton fosfat ini berasal dari fruktosa 1-fosfat dan fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah terbentuk dihidroksiaseton fosfat, akan berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang akan mengalami proses glikolisis, lalu terbentuklah pirufat. Pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA, lalu dapat masuk ke dalam siklus Krebs dan akan menghasilkan energi. Bentuk FFA atau free fatty acid atau asam lemak bebas akan dioksidasi menjadi asil-CoA. Asil-CoA akan mengalami proses beta oksidasi sebanyak 5 kali sebelum terbentuk asetil-CoA yang nantinya masuk ke dalam siklus Krebs sampai menghasilkan energi. Asetil-CoA juga dapat masuk ke dalam proses ketogenesis. Proses ketogenesis ini merupakan proses yang menghasilkan badan keton atau keton bodies, di mana keton bodies ini terdapat dalam jumlah banyak ketika kondisi ketoasidosis atau pada kondisi penyakit diabetes mellitus. Ketika oksidasi asam lemak di dalam tubuh meningkat, hal ini menggambarkan pada dua kondisi, yaitu kondisi kelaparan atau diabetes mellitus. Enzim yang berperan dalam metabolisme zat gizi makro. Yang pertama, pada karbohidrat itu ada berperan enzim amilase. Enzim amilase ini merupakan enzim yang memiliki tugas utama untuk mencerna karbohidrat kompleks atau pati menjadi karbohidrat sederhana atau yang biasa disebut glukosa. Enzim amilase sendiri terbagi menjadi dua, yaitu amilase petialin, yang mana amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah dan bertugas untuk memecah karbohidrat kompleks atau pati menjadi gula sederhana di dalam mulut. Kemudian ada enzim amilase pankreas, enzim yang diproduksi oleh pankreas. Enzim ini berfungsi untuk melanjutkan kerja amilase petialin dalam mencerna gula yang masuk ke dalam usus halus. Kemudian ada enzim maltase, sukrase, dan laktase. Sebenarnya ketiga enzim ini berfungsi untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida, di mana enzim maltase itu berfungsi untuk memecah maltosa menjadi 2 glukosa. Enzim sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian enzim laktase untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Next. Pada metabolisme karbohidrat itu terjadi proses glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat yang akhirnya akan menjadi energi sebagai produk akhirnya. Nah, di dalam proses glikolisis ini ada beberapa enzim yang berperan. Yang pertama itu ada enzim heksokinase. Enzim heksokinase ini akan mengkatalis fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan adenin trifosfat sebagai sumber fosfatnya. Yang kedua ada fosfoglukosa isomerase. Dia yang akan mengubah isomer dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian ada fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ini merupakan pengendali utama dalam glikolisis. Dia yang akan mengkatalis fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Selanjutnya ada enzim aldolase. Dia yang akan memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul 3 atom karbon, yaitu DHAP dan G3P. DHAP itu dihidroksiaseton fosfat dan G3P itu gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian ada enzim GAPDH atau gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Enzim ini akan mengkatalis oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat yang akan menghasilkan NADH dari NAD+. Kemudian ada fosfogliserat kinase. Ini akan menghasilkan ATP dengan cara mengkonversi 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian ada fosfogliserat mutase. Enzim ini yang akan katalis pergeseran gugus fosfat dari yang tadinya posisi atom karbonnya nomor 3 jadi atom karbon nomor 2 yakni 2 fosfogliserat. Kemudian ada enzim enolase. Enzim enolase ini akan menghilangkan molekul air dari 2 fosfogliserat untuk membentuk PEP atau fosfoenol pirufat. Kemudian yang terakhir ada pirufat kinase. Enzim pirufat kinase ini akan mengkatalis transfer gugus fosfat dari fosfoenol
pirufat ke ADP atau adenin difosfat untuk akhirnya menghasilkan adenin trifosfat dan pirufat. Next. Selanjutnya, itu ada enzim-enzim yang berperan di dalam metabolisme pada protein. Yang pertama, itu ada enzim protase. Enzim ini merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah ikatan peptida di dalam protein yang akan menjadi asam amino. Lalu yang kedua, itu ada enzim pepsin. Enzim ini berfungsi untuk memecah molekul protein menjadi rantai polipeptida. Enzim ini dihasilkan di lambung dan akan aktif di dalam keadaan asam. Lalu yang ketiga itu ada enzim enterokinase. Enzim ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim tripsin. Yang keempat itu ada enzim tripsin. Enzim ini berfungsi untuk memecah peptida menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Enzim ini dihasilkan oleh pankreas dan akan aktif di usus halus. Lalu yang kelima itu ada enzim chymotrypsin. Enzim ini akan memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil, terutama pada ikatan yang melibatkan asam amino aromatik. Lalu yang keenam itu ada enzim aminopeptidase. Enzim ini berfungsi untuk memecah peptida menjadi bagian yang lebih kecil dengan cara memutuskan asam amino di ujung dari peptida. Lalu yang ketujuh itu ada enzim dipeptidasi. Enzim ini berfungsi untuk memecah dipeptida menjadi 2 asam amino bebas. Lalu yang terakhir itu ada enzim peptidase. Enzim ini berfungsi untuk menguraikan peptida menjadi asam amino bebas. Next. Yang selanjutnya itu ada enzim yang berperan di dalam metabolisme lemak. Yang pertama yaitu enzim lipase. Enzim ini merupakan salah satu enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan ester, terutama pada lemak netral seperti trigliserida untuk menghasilkan asam lemak rantai panjang dan gliserol. Lalu yang kedua itu ada enzim fosfolipase. Enzim ini berperan dalam menghidrolisis atau mengurai ikatan fosfolipid menjadi asam lemak dan fosfat. Dan selanjutnya itu ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi zat gizi makro. Yang pertama itu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat mempengaruhi zat gizi makro. Karena sebagian besar aktivitas yang dilakukan seorang individu, maka akan semakin besar kebutuhan zat gizi makronya, serta semakin cepat pula metabolisme yang akan dilakukan. Contohnya itu pada atlet, dibutuhkan lebih banyak karbohidrat untuk menghasilkan lebih banyak energi, dibandingkan dengan orang yang non-atlet yang memerlukan lebih sedikit karbohidrat. Selanjutnya itu ada usia dan juga jenis kelamin. Kebutuhan zat gizi makro bervariasi sesuai dengan usia dan jenis kelamin, karena pada anak-anak dan remaja memerlukan lebih banyak protein dan juga kalori untuk pertumbuhan, serta pada ibu hamil memerlukan lebih banyak asupan zat gizi makro untuk perkembangan janin. Selanjutnya itu pada faktor-faktornya itu ada kondisi kesehatan. Pada kondisi kesehatan dapat mempengaruhi cara tubuh untuk memproses dan menyerap zat gizi makro. Seperti pada orang dengan gangguan diabetes, akan lebih sulit untuk memecah karbohidrat dikarenakan adanya gangguan dengan produksi insulinnya. Selanjutnya itu ada faktor stres. Pada saat stres, tubuh akan membutuhkan lebih banyak energi, sehingga metabolisme pada tubuh akan lebih cepat bekerja dibanding dengan orang yang tidak stres. Yang terakhir itu ada zat gizi mikro. Kehadiran zat gizi mikro dapat mempercepat dan juga memperlambat metabolisme zat gizi makro. Misalnya, pada vitamin B kompleks yang berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme. B kompleks dapat membantu enzim yang diperlukan untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Selanjutnya, ada beberapa organ yang berpartisipasi saat metabolisme. Yang pertama, saat metabolisme karbohidrat. 1. Mulut. Saat kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, saat kita mengunyah, ada enzim amilase yang terkandung pada air liur yang akan menghidrolisis amilum atau pati menjadi dextrin. Kedua, usus halus. Usus halus akan memecah disakarida menjadi monosakarida dengan bantuan enzim maltase, sukrase, dan laktase pada usus halus yang disekresikan oleh sel mukosa. Ketiga, ada jantung. Setelah menjadi glukosa sederhana, jantung akan menyalurkan glukosa ke seluruh tubuh melalui darah. Yang keempat, ada hati. Hati memiliki beberapa fungsi untuk metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis, mengubah glukosa menjadi energi,
glikogenesis, mengubah glukosa menjadi glikogen sebagai cadangan makanan. Gluconeogenesis, memproduksi glukosa dari non-glukosanya substrat seperti asam amino dan lemak. Juga HM-Patient, yaitu mengubah glukosa menjadi NADPH dan sedikit ATP. Lalu, kelima ada otot. Selain di hati, otot juga dapat melakukan proses glikolisis, yaitu mengubah glukosa menjadi energi. Yang keenam ada pankreas. Pankreas akan mengeluarkan insulin dan glukagon yang mempengaruhi gula darah dan memproses metabolisme karbohidrat. Insulin meningkatkan sintesis glikogen dan mengurangi glikogenolisis, sedangkan glukagon akan meningkatkan glikogenolisis dan gluconeogenesis. Selanjutnya ada organ yang berpengaruh pada metabolisme protein. Yang pertama ada mulut. Saat kita mengunyah protein, tidak ada enzim utama seperti pepsin yang aktif di sini. Yang kedua, lambung. Saat masuk ke lambung, asam lambung dan enzim protease seperti pepsin akan mengurai protein menjadi rantai peptida yang lebih kecil. Ketiga, pankreas. Pankreas akan menghasilkan enzim seperti tripsin dan kimotripsin yang melanjutkan pemecahan rantai peptida di usus halus. Yang keempat, ada usus halus. Di usus halus ini ada enzim karboksipeptidase dan aminopeptidase yang mencerna peptida menjadi asam amino yang siap untuk diserap. Yang kelima ada hati, di mana hati akan mengolah asam amino, mengubah kelebihan nitrogen menjadi urea melalui siklus urea dan mendistribusikan asam amino ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada ginjal. Ginjal akan menyaring urea dari darah untuk dieskresikan melalui urin. Yang terakhir ada lemak, yaitu usus halus setelah masuk ke dalam tubuh, di mana ini adalah tempat utama pencernaan lemak, di mana trigliserida akan dipecah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lemak dan gliserol. Kedua, hati akan berperan untuk biosintesis lipid, pengolahan asam lemak, dan penyimpanan trigliserida. Hati juga dapat menghasilkan lipoprotein untuk transportasi lipid dalam darah. Yang ketiga ada jaringan adiposa atau jaringan lemak yang akan menyimpan lemak dalam bentuk trigliserida dan mengeluarkan asam lemak saat dibutuhkan untuk energi melalui proses lipolisis. Pankreas akan menghasilkan enzim lipase yang diperlukan untuk memecah lemak di usus halus. Yaitu yang kelima mitokondria, di mana tempat beta oksidasi asam lemak terjadi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dan yang terakhir ada jantung dan otot. Jantung dan otot ini menggunakan asam lemak sebagai sumber energi selama aktivitas fisik. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai habis. Semoga materi ini dapat membantu kalian semua. Dan bye-bye!